Anakku sekalian, kita sekarang akan praktik yaitu perawatan jenazah, rukun atau kewajiban yang terakhir ya, memakamkan. Mungkin kalian sudah melihat lubang dari kemarin ya, sudah dibuat. Ini kalau kita sendiri yang ngebuat ya harus dicangkol ya. Walaupun banyak yang datang di makam, tapi tetap satu-satu yang masuk nyangkol. Kalau dua nggak cukup, maka tetap lama. Biasanya proses mencangkol atau menggali lubang itu sampai 2 jam. Sampai 2 jam, bahkan lebih. Perhatikan, kemudian lubang yang kita lihat, yang besar ini namanya lubang kubur. Nah, kemudian yang kecil di tengah, ini sebenarnya nama aslinya syak, karena dia posisi di tengah, syak. Kemudian yang lahat, kan ada ya namanya liang lahat, ya kan? Itu berada di samping sebelah, kalau Indonesia ini sebelah kulon, sebelah sana ya, sebelah kanan berarti ya, karena kepalanya di sebelah utara. Nah, kita menggunakan syak, bukan lahat. Kenapa? Karena di daerah kita ini, sekitaran sini, konstruksi tanahnya tidaklah padat atau mudah gugur. Kalau kita buat lahat, itu takutnya akan ambrol. Maka kebanyakan menggunakan syak di tengah seperti ini. Ya, kalau lahat itu jorok ke dalam sana, bukan hanya di pinggir, tapi jorok ke dalam, masuk. Supaya sebenarnya tidak digali oleh binatang buas. Kalau binatang buas gali ke bawah sampai mentok tanah keras, nggak ada jenazahnya, karena jenazahnya masuk ke dalam sana, di bawah tanah yang keras. Itu salah satu tujuannya itu. Nah, kita buat yang syak di tengah seperti ini. Penggalian lubang juga mengukur panjang jenazah. Jadi tidak boleh terlalu panjang-panjang, nanti menghabiskan lokasi. Atau kependekan jenazahnya nggak masuk, nggak boleh ya. Diukur dulu jenazahnya, kemudian dilebihkan sedikit-sedikit. Sudah seperti ini, kemudian jenazah turun dari ambulan atau turun dari keranda. Memasukkan jenazah itu di bawah harus ada 3 orang minimal. 3 orang. Siapa yang mau masuk? 3 orang saja di bawah. Yapi, Rehan. Ulama. Oh, Yapi. Ulama. Alamat. Jenazah nanti akan kita ada 2 cara. Bisa kita masukkan dari arah sebelah barat, sebelah sana nak, sebelah sana, jenazahnya dari sana. Atau dari sebelah ini selatan, kepala dulu boleh, atau dari sana berbarengan ya. Nah, yang gotong jenazah mana? Jenazahnya mana tadi? Gotong. Ya, bawa sini. Jenazahnya bawa sini. Ini yang videoin kayaknya nggak ada. Oh, itu tuh ada belakang. Ya, Bianhar. Ini ya, ketutupan ya. Ah, dari sana. Ya, terus. Siap. Yuk, terus. Ayo, mau menerima? Itu diterima? Ayo Diso, terima Diso. Nah, sebentar, tunggu dulu di situ sebentar. Kamu nggak megang minuman, nak? Tidak megang minuman. Kan disorot pakai kamera. Tidak pegang minum. Tangan kiri tetap di bawah. Cek. Tangan kiri tetap di bawah, tangan kanan di atas. Nah, gitu. Nah, karena yang sesungguhnya berat sekali ya, gitu. Ingat, bisa dari situ
atau dari sini. Yang paling mudah dari sana, menangkapnya bersama-sama. Kalau dari sini kan berurutan dia, lebih berat. Ini mic-nya mati. Ya nggak apa-apa ya. YouTube masuk kan? Yang ini masuk kan? Iya, masuk. Tapi taruh. Ntar. Ya, tali itu sebelah kiri nak ya. Itu anggap sebelah kiri ya. Kiri ya sebelah sini. Nah, gitu. Bentar nak. Cek. Ayo boleh turunkan. Baik. Nah, ini kita akan menurunkan jenazah. Diterima. Baik. Kemudian diletakkan dengan posisi miring ke sebelah kanan. Jadi talinya itu di atas. Tali itu kan sebelah kiri ya. Baik, dimasukkan pelan-pelan. Nah, ini nggak diukur ya. Nah, setelah seperti itu, posisi miring ke kanan sehingga bahu kanan jenazah berada di bawah, bahu kiri jenazah berada di atas. Setelah seperti itu, kemudian ya diganjal pakai bantalan yang sudah dibuat dari tanah, bisa 3, 5 atau 7 di bagian-bagian yang bisa mengganjal sehingga jenazah di belakangnya, bukan di depan, belakang jenazah. Ya, di belakang jenazah. Di bagian misalkan pinggul, kemudian kepala. Nah, kemudian satu lagi di bawah di kaki. Nah, setelah seperti itu, semua ikatan kain kafan dibuka, dilepaskan semuanya, jangan ada yang tertinggal. Semua ikatan dibuka sudah. Kemudian bagian kepala ya, itu dibuka, kepalanya dibuka. Ya, kainnya dibuka. Kepalanya dibuka sudah. Terus di bagian pipi sebelah kiri jenazah itu talinya udah dibuka belum? Udah. Kalau sudah ya diurai. Oh, belum gitu. Dibuka. Ini tali bawah sudah. Bagian kepala diurai, ya. Pikirku bau jenazah bener, mirip. Terus kemudian pipi kanan jenazah diletakkan di tanah, ya. Jadi dibuka ya, kepalanya dibuka. Nah, sudah itu ditutup pakai papan. Nah, talinya itu bukan ditarik ya, dilepas sempulnya aja. Dah ditaruh situ. Nah, kemudian papan. Ada kan papan di situ? Bawa sini. Nah, taruh ya. Banyak nggak? Nah, papan disusun dari bawah. Dari bawah, baik. Sampai rapat ya. Terus disusun ya. Terus dipepetin ya, terus itu talinya dirapihkan. Terus ini masih banyak papannya. Terus nah, disisakan satu dulu. Perhatikan
terlepas dari perbedaan ikhtilaf ya. Dengarkan semuanya. Bagi yang tidak diazan dan diikomahkan, maka ditutup sempurna selesai. Bagi yang mau diazankan diikomahkan, maka boleh disisakan di bagian atas ya, kemudian dikumandangkan azan dan ikomah. Terlepas dari perbedaan pandangan kaum muslimin ya. Katakanlah sudah selesai bagi yang diazankan diikomahkan, ditutup sempurna. Sudah. Setelah itu baru ditimbun. Cangkolnya mana? Abi kasih tahu. Itu cangkol tadi Abi pinggirkan di sana. Ini mundur ya? Ini mundur. Nah. Nih, anak-anakku sekalian, coba perhatikan. Antum minggir dulu ntar. Ya di situ aja. Nah, mendahului menimbun itu di masyarakat kita gini. Jadi di apa namanya ya? Dicangkolin pinggir-pinggirnya dulu, keliling. Boleh seperti itu nggak masalah, atau langsung ditarik juga nggak masalah. Asal tidak diyakini itu sebagai rukun atau aturan ya. Begitu. Ini langsung ditimbun, sempurna. Baik, langsung ditarik. Terus kemudian dibantu dengan pentakziah yang tidak ada di liang, tidak masuk ke dalam kubur ya, dibantu untuk ngeruh. Cangkolnya ada lagi enggak? Cuma satu. Terus bergantian. Awas sendal siapa ketimbun? Sendal nak. Yang atas juga bantuin untuk mengeruk yang jauh. Uratnya itu loh. Yang atas bantuin. Ini cangkol. Pakai cangkol ini. Nah, biasanya dibantuin oleh beberapa orang menggunakan alat cangkol ya. Kalau massal mungkin. Kalau banyak jenazahnya menggali dan menimbun pakai eskalator. Tapi kalau satu jangan. Jangan. Adil. Testing bareng. Rehan mode pidap. Ini terakhir itu ya, ya. Kemudian jangan lupa, anak, ini nggak boleh diinjek-injek. Ini nisan ini adat kebiasaan di Indonesia ya. Kalau di Arab sana tidak ada nisan, kayu nisannya tidak ada. Bagaimana kita? Ya dikasih saja supaya tidak hilang. Atau ada yang mengasih dengan batu saja, ya nggak masalah. Nah, nisan ini kita letakkan sebelum tanah itu benar-benar penuh ya. Kita letakkan, tapi nanti nih segini kira-kira. Nah, masih jauh. Pas pentol akhirnya turun tangan. Ya. Tenangin nih, lagu diminta. Nah, ini dirapikan. Aduh. Nah, rapikan ya.
Ke sana. Nah, hal yang harus diperhatikan, gundukan ini tidak melebihi 1 jengkal. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, segini sedang, ya. Kemudian juga di luar dari hal yang wajib, diperhatikan tanah-tanah galian kita itu kadang-kadang menimpa-nimpa makam yang lain. Maka harus kerjanya bersih, rajin. Ini kaitannya dengan kerja rajin. Jadi bukan hanya sekedar rukunnya saja, tapi juga kerja bagus itu cerminan dari iman, dari hati kita yang bagus. Gitu ya. Jadi bukan hanya digali, bekasnya berceceran, tanahnya kemana-kemana. Wah, ini siapa yang nguburin? Begitu ya. Jadi harus dilihat dari beberapa sisi. Selain dari rukun, dari aturan, juga dari kerapihan kerja kita. Setelah seperti ini biasanya dipimpin doa. Banyak masyarakat yang memimpin doa di sini. Maksudnya menggunakan mimpin doa. Ada yang tidak, ditinggal pulang saja, tapi itu jarang. Kemudian ada yang ditalkin dengan kalimat yang panjang, Abi nggak hafal ya. Ditalkin yang intinya bahwa memberi tahu ke jenazah atau ke jamaah ya, bahwasanya diberitahu kematian itu adalah hak, ya, kebenaran. Kemudian pertanyaan kubur adalah kebenaran. Kalau datang malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka? Rabbi Allahu Rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku, dan seterusnya. Tapi sekarang jarang yang menggunakan talqin itu. Nah, setelah seperti ini ya sudah ditinggal pulang dengan masing-masing jenazah, masing-masing takziah maksudnya. Dengan masing-masing pentakziah itu mengambil 3 butir tanah dan melemparkannya. Kemudian pulang. Selesai. Ada pertanyaan bab menguburkan jenazah? Kalau yang ambles, udah lama gitu ya, dikasih tanah lagi. Lah kan berongga dalamnya itu kan, papanya rusak, berongga, kemudian masuk, dikasih tanah lagi, nggak masalah. Begitu. Ada pertanyaan lain? Yang nggak diterima sama alam itu apa, Be? Nggak diterima sama alam, timbul lagi itu? Nggak ada. Kalau jasadnya tetap busuk. Yang tidak diterima mungkin arwahnya. Yang pakai keramik itu, gimana, Bi? Ya tadi udah dijelaskan. Bagi yang mau diazani tadi udah pas waktu dikasih papan tadi, maka diazankan. Kalau yang tidak ya langsung ditutup sempurna. 3 butir itu setiap orang? Iya, setiap orang disunahkan melemparkan tanah 3 butir. Begitu. Kalau makanannya dikeramikin itu boleh nggak? Nah, dikeramikin biasanya sudah di atas 1 tahun ya. Itu ditandain saja. Kalaupun mau dikeramik ya jangan lebar-lebar. Walaupun sebenarnya banyak ulama yang melarang dikeramik-keramik. Begitu. Apalagi kasih rumah-rumah ya mengganggu. Aturan dapat 2 orang, cuma 1 orang saja. Gitu. Begitu jelas ya, Nak ya? Baik, sampai di sini mungkin. Nanti mungkin ada acara penutupan atau tidak, nggak tahu. Abi akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.